Ini penjelasan Polda Sulut terkait komplain calon siswa Bintara, Rafael Malalangi. Polda Sulawesi Utara menggelar press conference untuk menanggapi beredarnya video di medsos tentang komplain proses seleksi penerimaan terpadu anggota Polri TA 2021, Jumat tanggal 30 Juli siang, di Ruang Catur Prasetya. Kapolda Sulut, Irjen Pol Nana Sujana, melalui Kabid Humas Kombes Pol Jules Abraham Abbas, dalam press conference, menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Komplain dilakukan oleh calon siswa atas nama Rafael Malalangi, nomor calon siswa 032823P1682, asal pendaftaran dari Panitia Pembantu Penerimaan, Polres Minahasa Selatan, dan orang tuanya, pasca sidang kelulusan, calon siswa Bintara dan Tamtama Polri di Polda Sulut. Demikian, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, didampingi Kabak Dalpers Biro SDM AKBP Eko. Sidang tersebut, lanjutnya, digelar pada Kamis 22/07, di Mapolda Sulut, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sehingga yang hadir secara langsung, untuk mengikuti sidang kelulusan, hanya berjumlah 27 orang, terdiri dari perwakilan calon siswa 20 orang, dan orang tua 7 orang. Sedangkan calon siswa yang lain, berjumlah 739 orang, menyaksikan melalui live streaming YouTube. Pada saat sidang disampaikan bahwa, apabila ada di antara calon siswa yang keberatan dengan nilainya, maka dipersilahkan untuk mengajukan keberatan. Setelah sidang, diberi kesempatan kepada para calon siswa untuk mengajukan keberatan melalui Zoom meeting, maupun datang langsung ke Biro SDM Polda Sulut, ujar Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Kemudian usai sidang, calon siswa atas nama Franco Efraim Kowal, nomor calon siswa 032823P1583 asal pendaftaran, dari Pabanrim Polres Minsel, mendatangi panitia untuk mengajukan keberatan terhadap nilai tes kesamaptaan jasmani. Dan setelah dilakukan pengecekan pada hasil nilai tes Kesjas, yang diterima oleh pihak sekretariat, berdasarkan berita acara, maka nilainya masih sesuai seperti yang disampaikan atau ditayangkan pada saat sidang kelulusan. Sehingga dilakukan pengecekan pada flip chart yang ditandatangani oleh para peserta pada saat selesai melaksanakan tes. Dan didapati bahwa terdapat perbedaan pada nilai flip chart, khususnya tes Kesjas C atau renang. Di mana pada flip chart tercantum nilai 91, sedangkan pada berita acara yang diserahkan oleh tim Kesjas kepada sekretariat adalah nilai 64, jelasnya. Atas dasar temuan tersebut, lalu dilakukan pencocokan nilai, dan ternyata, setelah dimasukkan nilai yang sebenarnya, maka nilai akhir dari calon siswa Franco Efraim Kowal untuk tes Kesjas 72,45 dari yang sebelumnya 64,35. Dan setelah dilakukan perankingan kembali, untuk Pabanrim Polres Minsel, maka calon siswa Franco Efraim Kowal menjadi ranking 14 dari kuota 22 orang yang lulus terpilih untuk mengikuti pendidikan gelombang 1 tahun 2022 mendatang. Berdasarkan klarifikasi ini, maka panitia mengundang calon siswa Rafael Malalangi bersama orang tuanya untuk hadir di Polda Sulut dalam rangka disampaikan adanya koreksi terhadap hasil sidang karena Rafael berada pada ranking terakhir atau ranking 22 Pabanrim Polres Minsel. Dalam pertemuan hari Jumat tanggal 23 Juli yang dihadiri calon siswa Franco Efraim Kowal dan calon siswa Rafael Malalangi bersama orang tua masing-masing, disampaikan bahwa terdapat keberatan dari Franco Efraim Kowal terkait nilai akhir tes Kesjas. Usai dilakukan verifikasi, dengan cara menampilkan flip chart, pada saat pelaksanaan tes, oleh tim Kesjas terhadap nilai dari calon siswa Franco Efraim Kowal, ternyata terdapat kekeliruan pada nilai akhir tes Kesjas. Maka calon siswa Franco Efraim Kowal masuk dalam ranking sesuai kuota, atau lulus terpilih. Dengan masuknya, atau secara ranking calon siswa Franco Efraim Kowal lulus terpilih, maka secara otomatis, calon siswa Rafael Malalangi yang adalah ranking terakhir ranking 22, dan tadinya dinyatakan lulus terpilih,
menjadi batal, atau dinyatakan lulus tidak terpilih, serta menjadi ranking 23, demikian Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Ditambahkannya, Bitpropam Polda Sulut telah meminta keterangan terhadap calon siswa Rafael Malalangi dan orang tuanya terkait adanya laporan nomor LP 627/2021 Subakyanduan tanggal 26 Juli tahun 2021. Saat ini, sedang dilakukan pemeriksaan oleh Bitpropam dan Itwasda Polda Sulut terhadap panitia seleksi penerimaan terkait adanya dugaan kesalahan faktor manusia atau human error penginputan nilai hasil tes Kesjas, tegas Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Lebih jauh, Kombes Pol Jules Abraham Abbas menjelaskan, berdasarkan pertimbangan dan kebijakan dari pimpinan dalam rapat yang telah digelar terkait komplain ini, maka Kapolda Sulut mengajukan usulan agar calon siswa Rafael Malalangi dapat diikutkan mengikuti pendidikan Bintara Polri pada gelombang 1 tahun 2022 mendatang. Dan usulan tersebut diajukan kepada Bapak Kapolri. Beliau sudah menyetujui dan mengakomodir untuk penambahan kuota sebanyak 1 orang atas nama Rafael Malalangi untuk mengikuti pendidikan Bintara Polri pada gelombang 1 tahun 2022, pungkas Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Press conference tersebut turut dihadiri oleh calon siswa Rafael Malalangi bersama orang tua dan pendamping, Sandra Rondonuwo, anggota DEP Sulut, Dapil Minsel. Dalam kesempatan itu pula, ayah Rafael, Kenli Malalangi, juga meminta maaf atas viralnya video komplain tersebut di media sosial. Saya dan keluarga meminta maaf kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Sulut, dan seluruh jajaran kepolisian atas beredarnya video tersebut, ucapnya. Sementara itu, Rafael pun mengungkapkan rasa bahagianya karena akhirnya bisa mengikuti pendidikan tahun 2022 mendatang. Saya berterima kasih kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Sulut yang sudah menerima saya menjadi calon anggota Polri. Saya senang, saya cinta Polri, dan saya bangga. Untuk persiapan pendidikan saya akan rajin latihan, belajar, dan tidak melakukan hal-hal yang buruk, kuncinya. Sumber berita dari Humas Polda Sulut. Tim Liputan Berita TV Manado.